Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ada berdoa yang lembut. Nabi Zakaria terkenal dengan doanya memohon keturunan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Nabi Zakaria. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Zakaria pada Bani Israel yang zalim dan murka. Nabi Zakaria alaihissalam lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Zakaria menyuruh Bani Israel untuk bertobat dan menyembah Allah. Nabi Zakaria berdakwah dengan sabar. Dia dihormati Bani Israel karena alim dan bijaksana. Pada suatu hari, datanglah istri Imran yang menitipkan anak perempuannya bernama Maryam kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya dengan senang hati menerima dan membesarkan Maryam dengan penuh kasih sayang. Nabi Zakaria tidak memiliki anak karena istrinya mandul. Dia menganggap Maryam sebagai anaknya sendiri. Nabi Zakaria membuatkan kamar khusus beribadah untuk Maryam di Baitul Maqdis. Saat ini adalah Masjidil Aqsa. Kamar khusus untuk beribadah itu dikenal dengan mihrab. Nabi Zakaria merupakan orang pertama yang membuat mihrab. Nabi Zakaria sangat senang dengan kehadiran Maryam yang sangat istimewa. Namun di penghujung dakwanya, Nabi Zakaria yang sudah rentan mulai khawatir. Dia takut tak ada yang bisa meneruskan ajaran kebenaran. Akan tetapi, Nabi Zakaria tak berpasrah diri. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelembutan untuk diberikan keturunan yang bisa melanjutkan dakwanya. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Kata Nabi Zakaria memulai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seseorang yang engkau ridhoi. Ucap Nabi Zakaria dalam doanya sesuai dengan surat Maryam ayat 4-6. Dan memohon keturunan dari Nabi Zakaria yang dapat diamalkan juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 38 yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Siang dan malam Nabi Zakaria dan istrinya tak pernah berhenti berdoa dan semakin giat beribadah. Banyak Bani Israel yang mengejek ibadah Nabi Zakaria dan tak percaya doanya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari malaikat datang memanggil Nabi Zakaria yang sedang sholat di mihrab. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberinya nama seperti itu sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar itu, Nabi Zakaria terkejut tak percaya. Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua? Tanya Nabi Zakaria. Hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal engkau belum berwujud sama sekali.
Firman Allah dalam surat Maryam ayat 7 menjawab pertanyaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lalu meminta tanda kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda berupa tak bisa berbicara selama 3 malam. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panutan, berkemampuan menahan diri atau hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 39. Nabi Zakaria lalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doanya yang dikabulkan oleh Allah. Nabi Yahya menjadi satu-satunya anak dari Nabi Zakaria yang juga diangkat Allah menjadi seorang nabi. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya berdakwah bersama, menyuruh Bani Israel kepada ajaran Allah. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menunjukkan Allah Maha mendengar doa. Banyak hikmah dan kisah dari Nabi yang diuji dengan bertahun-tahun tidak punya anak. Pertama, jangan pernah berhenti berdoa sampai Allah mengabulkannya. Nabi Zakaria mengajarkan cara berdoa yang penuh kelembutan. Dia juga selalu menunjukkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria yakin Allah mendengar dan mengabulkan doanya. Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan bahasa yang lembut dan memperbanyak amal soleh. Nabi Zakaria juga merupakan orang yang mampu menjaga amanah saat dititipkan Maryam yang tak memiliki ayah. Dia juga menjadi contoh untuk selalu menghormati perempuan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi dan rasul yang diutus di kalangan Bani Israel di daerah Palestina, Baitul Maqdis. Kepada kaumnya, Nabi Zakaria mengajarkan isi kitab Taurat. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria juga diberikan tugas oleh Allah untuk mendidik keponakannya, yaitu Maryam binti Imran, yang kelak Maryam akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria juga ditunjuk menjadi wali dan bertanggung jawab untuk mendidik Maryam. Nabi Zakaria menempatkan Maryam di sebuah kamar di Baitul Maqdis. Disitulah Nabi Zakaria merasakan bahwa Maryam memiliki keistimewaan karena Maryam sering diberikan hidangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria sangat menginginkan seorang anak yang kelak akan menjadi penerusnya. Namun hingga beliau berusia 90 tahun, beliau dan istrinya belum dikaruniai oleh seorang putra. Setiap hari Nabi Zakaria terus berdoa dengan tekun dan beribadah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang kelak akan diberikan nama yaitu Yahya. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang begitu tekun dalam beribadah dengan tanda tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam. Banyak yang mengisahkan bahwa kematian dari Nabi Zakaria sangat tragis, yakni
Beliau dibunuh dengan cara digergaji di sebuah pohon. Cerita ini hanyalah sebuah Israiliyat. Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, yaitu kesabaran dalam mengemban sebuah amanah dan dakwah, serta kesabaran atas semua perilaku buruk dari kaum-kaumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.